name is Natalie. Hi, I'm Amy. Hello, I'm Marian. I'm gonna answer questions from LKC since I'm moving to JC. Hari kelulusan dari CLC menuju YOD. Yes, I'm moving to JC because I'm already grade 7. I feel really happy. I feel happy. I think I'll miss when we do the activities to learn about God. Bermain terus belajar bersama guru sekolah minggu. The teachers and my friends. The teachers and all my friends because their characteristics makes me really happy and they don't make me lonely, and it's really fun to have fun with them. One unforgettable moment in LKC was when we were celebrating for Christmas. Bermain sama teman sekolah minggu, terus mendapatkan hadiah dari kakak sekolah minggu. Just have fun and listen to the teachers. Have fun in LKC and you'll have the most memorable moments in LKC. Shalom Jemaat GB City of Love, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung maupun yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online GB City of Love, welcome. Dan hari ini kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Timothy Abraham. Dan jangan lupa, nanti kita ada perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita dan kita siapkan juga perjamuan kudus kita. So, enjoy the service, Immanuel. Shalom para jemaat Tuhan, menyapa Anda semua pada hari ini, dimanapun Anda berada, apapun situasi atau kondisi yang Anda hadapi hari ini. Mari saya mengundang kita semua, mari kita mau datang kepada Kristus, pada Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang pastinya akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang tidak pernah. Mari saudara, sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mulai sembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau Allah yang sangat-sangat baik Tuhan. Di saat yang baik, bahkan di saat yang kurang baik Tuhan, kami percaya bagimu semua. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan, untuk nafas kehidupan Yesus. Karena Kau Allah yang setia, Allah yang luar biasa Yesus. Haleluya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami datang kepadamu Allah. Allah yang perkasa, Allah yang heran, Allah yang ajaib. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, dengan hati kami, dengan beban kami, pergumulan kami. Engkau Allah yang tidak pernah menolak, Engkau Allah yang tidak pernah memandang rupa Tuhan, tidak memandang harta. Engkau yang mengasihi kami, bahkan memberikan nyawanya. Terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih.
makin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, 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 pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Haleluya Yesus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
praising our Savior all the day long. This is our story, and this is our song, praising our Savior all the day long. Haleluya. Saudara, mari saya ajak kita membuka mulut kita masing-masing. Kita nyanyikan nyanyian yang baru buat Tuhan dari hati kita masing-masing. Mari saudara, angkat tangan kita. Haleluya, mulai katakan Tuhan Engkau baik. Mulai katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang mengangkat beban kami Tuhan. This is our story Lord, not a sad story Lord, but a good one Lord, full of happiness God. Bukan kisah buruk atau sedih Tuhan, namun kisah bahagia. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menulis kisah hidup kami Tuhan. Oh Jesus, Kaulah sumber pengharapan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. It is yet to come Lord. Haleluya. This is our story Lord, a good story Lord, a happy story Lord. Jesus Lord, Jesus. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Syukira baradara ya lalawasi. Haleluya Jesus. 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 Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Thank you. Haleluya saudara. Kalau saudara saat ini sedang dalam posisi duduk atau tiduran, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau hormati Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik.
Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, yeah. Sebab Dia baik, yeah, yeah. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pergumulan atau tantangan apapun yang harus kami hadapi, kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya nahkoda yang unggul, nahkoda yang handal di kapal hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan membawa kami ke tempat perhentian yang pasti, di mana kami akan mendapatkan jawaban yang terbaik. Amin Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
Puji Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita hari ini diberkati lewat setiap pujian penyembahan yang ada di minggu ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh gembala kita Pastor Timothy Abraham. Dan minggu ini kita punya tema double portion. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita sama-sama untuk berdoa bersama untuk beberapa pokok doa yang sudah ada untuk minggu ini. Dan mari kita sama-sama naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih punya kesempatan untuk kami beribadah. Walau kami beribadah dari rumah Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu, lawatan-Mu itu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Biar itu selalu sempurna di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna. Hari lepas hari, waktu lepas waktu di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau berdoa bersama-sama Tuhan bagi kami yang membutuhkan mujizat kesembuhan hari ini Tuhan. Kami percaya apapun penyakit kami Tuhan, ketika jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan kami terima. Kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Engkau Jehovah Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oleh bilur-Mu, oleh kuasa-Mu, hari ini kami telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi Tuhan. Tuhan, kami bawa setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya ketika Engkau campur tangan Tuhan, Engkau yang akan mengurapi dan Engkau yang akan membuat kami berhasil Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau selalu punya cara untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Timothy Abraham beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk gembala yang luar biasa yang kami punya di gereja ini Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam pengembalaannya di tempat ini Tuhan. Bahkan dalam pelayanannya Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biar dia bisa menjadi terang dan garam dimanapun beliau berada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau tutup bungkus Pastor Timothy Abraham dengan kuasa darah Yesus. Dan terakhir Tuhan, kami mau berdoa bersama Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Indonesia, Jakarta, ada shalom, ada damai sejahtera Tuhan. Ada kuasa Tuhan tercurah untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bersama Tuhan untuk presiden, wakil presiden, setiap jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya Tuhan Engkau urapi Tuhan. Biar Tuhan semua problem, masalah Tuhan, biar Tuhan yang pimpin selalu Tuhan. Juga kami berdoa untuk pandemik Tuhan. Biar Tuhan ada urapan Tuhan. Biar ada mujizat Tuhan supaya ini bisa dilalui bersama-sama Tuhan. Biar mujizat Tuhan bisa kami rasakan di bangsa kami dan di kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan. Bangsa dan negara kami di dalam kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar Tuhan Kau urapi kami. Biar kami Tuhan bisa belajar. Biar kami Tuhan mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biar jamahan Roh Kudus turun di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan ada dan aman dan perlindungan tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih.
Nah Bapak Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan tentang double portion. Karena saya percaya tahun ini adalah tahun double portion. Tuhan dapat merubah krisis menjadi berkat buat anak-anaknya. Kita mengenal istilah blessing in disguise, yang artinya berkat yang tersembunyi atau tersamar di balik krisis atau di balik masalah. Karena itu saya mau tetap memperkatakan bahwa selain tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, saya juga katakan dan percaya bahwa tahun 2020 adalah tahun double portion buat gereja Tuhan. Double portion bukan hanya berarti 2 kali lipat, tapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Di dalam Kejadian 22 ayat 17 dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Bahkan Tuhan katakan, aku bersumpah. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri untuk memberkati Abraham berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Saudara, keinginan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Abraham tidak diminta diberkati berlimpah-limpah, tapi Tuhan mau memberkati Abraham dan keturunannya. Dan saya percaya kita semua adalah keturunan Abraham. Tuhan mau memberkati kita semua berlimpah-limpah. Tetapi kita harus mengetahui beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah Tuhan memilih orang yang akan menerima pengurapan dan berkat double portion. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16 dikatakan firman Tuhan kepadanya. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi. Yang pertama Hazael menjadi raja atas Aram. Juga yang kedua Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Yang ketiga Elisa bin Sarfat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Bapak Saudara, ada tugas yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia. Dan ada 3 orang yang harus diurapi. Tetapi kita tahu bahwa hanya 1 orang, yaitu Elisa, yang menerima pengurapan double portion. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Nah, kalau saudara adalah anak muda yang Tuhan pilih untuk melayani, mari kita belajar untuk memiliki respon yang benar seperti Elisa. Karena respon kita menjadi penentu apakah kita siap menerima pengurapan dan berkat double portion. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20 dikatakan setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Sarfat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Bapak Saudara, saya percaya ini satu cara yang unik ya untuk memanggil atau menyapa orang dengan melemparkan jubah. Nah, Saudara, dalam Alkitab kita tahu bahwa jubah berbicara otoritas. Nabi Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Artinya ini berbicara tentang memberikan panggilan untuk melayani. Nah, sekarang kita mau lihat respon dari Elisa. Ayat 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku berbuat kepadamu. Bapak Saudara, kita melihat bahwa Elisa langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti pemimpin rohaninya. Yang pertama, respon Elisa yang melihat dan memperhatikan hal yang rohani serta percaya membuat dia tidak ragu untuk cepat, bahkan tidak menunda-nunda waktu lagi untuk melangkah, untuk mengutamakan hal yang rohani daripada hal yang jasmani. Dikatakan juga di ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada
Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, kita lihat, bahkan Elisa tidak mau mendua hati. Dia mau fokus pada hal yang rohani. Dia sembelih semua lembu-lembu itu, dia ambil kayu bajak itu sebagai kayu apinya. Kemudian dia bagikan kepada orang-orang bawahannya, karyawannya, saudara. Dan dikatakan kemudian bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayan dari Elia. Saudara, padahal tadinya dia adalah majikan yang punya orang-orang yang menjadi pelayannya. Tetapi demi menerima panggilan Tuhan, Elisa rela melepaskan statusnya supaya dapat merendahkan diri menjadi pelayan buat pemimpin rohaninya. Karena itu untuk mendapatkan pengurapan dan berkat double portion, kita harus juga memiliki hati seorang hamba atau hati seorang pelayan. Di dalam Matius 23 ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, inilah respon kedua. Elisa menjadi pelayan buat Elia. Sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 2. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Di ayat 2 dikatakan, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, dikatakan demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Saudara, respon ketiga dikatakan Elisa sangat setia kepada nabi atasannya. Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, ke Betel, ke Yeriko, menyeberangi sungai Yordan. Elisa terus mengikuti walaupun dilarang oleh Elia. Nah, waktu mereka menyeberang sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biar aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa minta pengurapan, double portion. Saudara, apa yang dikatakan oleh Elia? Yang kau minta ini adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Tapi jika tidak, jika engkau tidak dapat melihat, tidak akan terjadi. Saudara, Nabi Elia tidak dapat memberikan double portion kepada Elisa. Karena pengurapan dan berkat double portion datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan pengurapan dan berkat double portion. Tetapi sikap dan respon hati Elisa terhadap pemimpin rohaninya, yaitu bapa rohaninya, sangat menentukan Elisa akan mendapat atau tidak. Dan saudara, kita tahu bahwa Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Karena sikap hati dan respon hati Elisa yang benar terhadap pemimpin dan bapa rohaninya. Dia melihat waktu Elia diangkat dan Elisa mendapat 2 bagian roh atau mendapatkan double portion. Arti 2 bagian roh Elia atau double portion adalah yang pertama, Elisa menjadi anak rohani yang sulung dari Elia dan menerima warisan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Di dalam Yesaya 61 ayat 7 dikatakan, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak 7 kali. Sedangkan Elisa melakukan 14 kali. Artinya Elisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang dilakukan oleh bapa rohaninya. Nah Bapak Saudara, mari saya percaya Tuhan mau memberikan
pengurapan dan berkat double portion. Tapi kita perlu respon dan sikap hati yang benar, khususnya terhadap pemimpin atau bapa rohani kita. Jadi 3 respon ini, yang pertama adalah menghormati panggilan dengan menerima tugas yang diberikan dengan sukacita. Jadi Bapak Saudara yang melayani Tuhan, melayanilah dengan sukacita. Jika sudah diberikan tugas-tugas, anak-anak muda juga diberikan tugas dalam pelayanan, lakukanlah dengan sukacita. Bukan dengan bersungut-sungut, tapi dengan sukacita. Maka Tuhan akan memberikan pengurapan dan berkat double portion. Sikap hati atau respon yang kedua adalah mari mengikuti pemimpin dengan rendah hati atau hati seorang hamba. Miliki hati seorang hamba dalam pelayanan, miliki hati seorang pelayan, mau melayani, mau mengikuti dengan taat dan setia. Dan yang ketiga adalah setia kepada pembimbing rohani kita atau bapak rohani kita. Kita tetap setia, Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Dan hanya Tuhan, bukan pemimpin rohanimu yang dapat memberikan berkat atau pengurapan double portion. Tapi Tuhan yang dapat memberikan berkat dan pengurapan double portion. Tetapi itu ditentukan dari sikap dan respon hati kita yang mau setia kepada pemimpin dan bapak rohani kita. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia,
Mari sembah Tuhan, haleluya. Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kau mati buat setiap kami. Haleluya, terpujilah namamu, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami anak-anakmu. Oh, terima kasih. Haleluya. Syaralama takanama syikaralama lalaba. Syakaralaba lalaba. Sebab apa yang kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat setiap kali kami minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh gelas atau cawanmu, kita angkat dua tangan kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu semua. Kami percaya waktu respon hati kami benar di hadapan Tuhan, kami akan menerima pengurapan dan berkat double portion. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah dan bersuka cita dan menerima berkat melalui perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Timothy Abraham untuk firman Tuhan, untuk pelayanannya minggu ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita minggu ini, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Selasa, pukul 7.30 malam melalui Zoom. Kami mengajak saudara sekalian untuk bisa bergabung di dalam ibadah tengah minggu GBI City of Love. Untuk para ladies, ibadah Woman of Love sudah dimulai dan pastikan diri kalian bisa bergabung di dalam ibadah Woman of Love yang diadakan setiap hari Rabu pukul 11 siang. Community of Love atau COF diadakan melalui Zoom dan pastikan setiap saudara bisa bergabung di dalam COF yang ada di GBI City of Love. Dan bagi bapak saudara yang memberikan persembahan, perpuluhan dapat mentransfer melalui rekening gereja berikut ini. Ibadah online youth, ibadah online LKC bisa diakses melalui YouTube channel kami atau melalui aplikasi gereja GBI City of Love. Dan demikian news untuk minggu ini. Sampai berjumpa minggu depan di ibadah online GBI City of Love. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.